Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu, yang akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai nilai-nilai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mungkin yang akan saya wawancarai adalah pemimpin atau kepala sekolah dari Kepala Sekolah SMP Sandrem, yaitu Bapak Teddy Andika. Pak Teddy. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Gimana Bu Nur? Ya, alhamdulillah saya juga baik Pak. Alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan ya Pak ya tentunya. Mohon maaf nih Pak sebelumnya. Saya mendapatkan tugas dari program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Pak untuk melaksanakan kegiatan wawancara gitu Pak dengan pimpinan atau kepala sekolah. Mohon izin ya Pak ya, Pak Teddy, boleh ya saya menanyakan beberapa pertanyaan pada Bapak. Mungkin ya tidak lama kok Pak ya, sekitar 10 sampai 15 menit aja. Iya. Oke, terima kasih Pak sudah mau menyempatkan waktu untuk menjawab gitu Pak ya, pertanyaan dari saya. Terkait dilema etika ini Pak, jadi atau bujukan moral gitu. Selama ini kira-kira bagaimana ya Pak Teddy mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu? Selama ini untuk menentukan keputusan yang diambil itu, yang pertama kita lihat dulu di kasusnya. Itu kalau misalnya itu melanggar hukum gitu kan, berarti kita akan kasusnya termasuk ke bujukan moral. Itu kalau misalnya masih ranah etika berarti dilema etika. Itu sih. Seperti itu ya Pak Teddy ya. Kemudian nih Pak, selama ini bagaimana ya kira-kira Pak Teddy menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama kayak kasus yang kemarin ya Bu. Kasus yang kemarin itu adalah siswa, ada beberapa siswa, ada salah seorang siswa itu karena di sini umurnya itu petani ya, tuanya, jadi ada anak yang tidak masuk sekolah antara 1 sampai 3. Jadi setelah ditelusuri, nah, mereka itu anak-anak tersebut itu membantu orang tuanya dalam ranah panen raya padi di sawahnya. Itu sih dari kasus itu. Oke, baik Pak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang bisa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya yang pertama saya mencari mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi kasus tersebut ini di satu sisi anak-anak membantu orang tuanya, karena dalam kegiatan tersebut tidak setiap hari ya. Satu sisi kewajibannya juga belajar masuk sekolah. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ini dalam hal ini saya asumsikan kasus yang dialami oleh saya itu adalah dilema karena tidak melanggar hukum. Itu kata sifat tuh. Baik Pak. Jadi menurut Pak Teddy sendiri hal-hal apa saja yang selama ini mungkin dianggap seperti pada pengambilan keputusan pada kasus-kasus media etika? Pertama yaitu mengidentifikasi, mencari
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi mungkin? Tantangan bagi saya, tantangannya yang pertama itu adalah yang jelas dari tantangan tersebut ada nilai-nilai yang harus dipertimbangkan seperti tadi Bu. Anak tersebut juga memikirkan dalam arti memikirkan orang tua ya, latar belakang ekonomi juga satu sisi juga belajar. Tantangannya ya banyak hal sebetulnya kita presisi minimalisir itu jadi menjadi masalah juga, tapi jangan sampai keputusan nanti yang diambil itu menjadi contoh nanti untuk teman-temannya gitu, jangan sampai ibaratnya mengikuti jejak tidak masuk sekolah. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus ini? Apakah Pak Teddy langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu apa yang Kalau misalkan penjadwalan dari penanganan masalah, kita lihat itu masalahnya. Kalau memang masalahnya itu memang berat, datanya berat, saya akan mempertimbangkan menschedule-kan. Tapi kalau misalkan masalahnya itu masih ranah ringan, bisa juga. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa gitu yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Teddy dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak stakeholder sivitas akademika juga yang berkaitan, pasti akan itu akan menjadi bantuan untuk saya untuk mengambil keputusan, artinya sebagai bahan pertimbangan. Bisa dari guru, BK, wali kelas, BK, terus kemudian wakil kepala sekolah, orang tua, komite juga, itu juga. Kalau memang tingkatannya memang berat, saya menggunakan komite. Tapi kalau tingkatannya ringan, cukup guru, wakil kepala sekolah juga. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Teddy. Sebagai pemimpin ya, Bapak sudah baik sekali dalam hal ini tentunya Pak. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa ya Pak yang dapat Bapak petik gitu dari pengalaman pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Pembelajaran yang bisa diambil sebenarnya banyak, tapi diantaranya yang paling penting adalah kita memandang peserta didik kita itu sebagai manusia dan yang mempunyai potensi, dan kita selaku pendidik juga harus mampu mengembangkan potensi peserta didik tersebut dengan masalah tersebut sehingga mampu berkembang, intinya seperti itu. Dan pembelajaran yang paling penting adalah intuisi itu, jadi menggambarkan kita di posisi mereka dan membayangkan keadaan mereka, seperti itu. Luar biasa sekali Pak Teddy. Sepertinya saya harus banyak belajar nih Pak dari Bapak nih ya. Saya pribadi sangat terkesan gitu dengan cara kepemimpinan Bapak, terutama dalam kasus yang terkait dengan dilema etika. Baik Pak, sebenarnya saya masih sangat ingin menggali lebih dalam ya terkait dilema etika ini tersendiri gitu bersama Pak Teddy yang luar biasa ini tentunya. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan ya Pak ya, kiranya mungkin Bapak pada saat saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak lagi gitu ya, mungkin di lain waktu gitu Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya Pak ya, menjadi pemimpin yang amanah Pak tentunya, dan selalu menjadi idola bagi orang-orang yang dipimpin oleh Bapak di sekolah. Juga semoga sukses, lancar. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya juga Pak. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari proses wawancara bersama Pak Teddy. Terima kasih Pak sekali lagi. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.
CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu yang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Untuk yang pertama mungkin saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah yaitu Pak Ade Raharjo dari SDN 1 Cipancu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Lama tidak berjumpa ya Pak ya? Ya sudah lama Bu. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak atas dukungan dan doanya. Ini nggak digituin ya langsung. 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya Pak? Lama tidak berjumpa ya Pak. Alhamdulillah sehat kabarnya. Saya juga bersyukur Pak hari ini bisa berkumpul dan bertemu dengan Pak Ade di lingkungan sekolah Pak Ade tentunya untuk melakukan beberapa wawancara Pak. Mungkin di sini saya mohon maaf sebelumnya nih Pak. Mungkin nanti kita kayak sebari dialog kita atau berbicara mengenai beberapa hal yang mungkin nanti saya tanyakan ya Pak ya. Untuk Anda silakan. Iya Pak, jadi Bapak kira-kira bersedia nggak untuk menjawab pertanyaan dari saya terkait dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana cara Bapak selama ini kira-kira untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik Bu. Jadi biasanya saya mengidentifikasi dilema etika ketika ada situasi di mana dua pihak memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama benar atau memiliki dasar moral yang kuat. Misalnya saat orang tua memiliki beberapa harapan tertentu untuk anak mereka, sementara dari sisi guru ada kebutuhan pendidikan yang harus dipenuhi. Kedua pihak ini sama-sama bertujuan untuk kebaikan anak, namun dengan cara yang berbeda. Dalam situasi ini saya selalu berusaha untuk mengedepankan komunikasi terbuka agar setiap pihak merasa didengarkan dan dipahami. Begitu Pak. Baiklah, kemudian Pak, jadi selama ini bagaimana Pak Ade menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi begini Bu. Selama ini setiap menghadapi kasus tersebut, saya selalu mencoba untuk mencari keseimbangan dan kompromi. Prinsip saya adalah mengutamakan kesetaraan anak, karena anak adalah fokus utama kita, terutama di sekolah saya. Saya juga selalu melibatkan pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, dan kadang rekan yang ahli dalam pendidikan anak, agar keputusan yang diambil bisa mempertimbangkan sebagai perspektif dalam setiap pengambilan keputusan. Artinya transparansi dan diskusi yang terbuka sangat penting begitu. Oke, seperti itu ya Pak. Kira-kira kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin bisa Pak Ade lakukan selama ini? Ya, untuk terkait dengan langkah-langkah yang saya ambil, itu yang pertama saya selalu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Setelah itu saya melakukan diskusi internal dengan tim guru, terus juga lalu dengan masukan dari pihak orang tua jika diperlukan. Setelah mendapatkan pandangan yang jelas, saya berusaha untuk membuat keputusan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan terkait anak. Jika ada pro dan kontra, saya membuka ruang untuk revisi keputusan atau mencari alternatif. Begitu. Oh, jadi begitu ya Pak. Ya. Langkah yang diambil Bapak berarti selaku pemangku kebijakan, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Ade anggap efektif dalam pengambilan keputusan
dilema etika? Ya, jadi begini juga. Saya menerapkan komunikasi terbuka dan mendalami karena hal tersebut adalah hal yang menurut saya sangat efektif. Ketika semua pihak merasa didengar, kemudian bisa mereka lebih terbuka untuk kompromi atau mereka keputusan yang diambil selain itu, saya mencoba untuk melibatkan pihak ketiga yang netral jika situasi sangat rumit agar ada pandangan objektif yang bisa dijadikan pertimbangan. Oke, baik Pak. Sekarang terkait tantangan nih ya Pak Ade, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ada kasus dilema etika yang saat ini ada? Ya, tantangan yang terbesar, biasanya adalah perbedaan harapan antara orang tua dan pihak sekolah. Terkadang orang tua memiliki pandangan yang sangat kuat tentang bagaimana anak mereka harusnya dididik, yang mungkin bertentangan dengan metode pengajaran kami. Namun demikian, kami selalu berupaya menyeimbangkan harapan ini sambil tetap berfokus pada prinsip-prinsip pendidikan anak yang kami pegang. Walaupun hal tersebut bisa sangat menantang bagi kami gitu. Oke, baik sekali Pak. Sekarang terkait tantangan nih, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Ade hadapi tadi? Ya, saya biasanya menyelesaikan masalah-masalah dengan cepat, terutama jika kasus tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan di lingkungan sekolah. Itu tantangan. Kalau untuk jadwal yang prosedural sepertinya tidak ada. Namun ada juga kasus-kasus membutuhkan waktu lama. Ini merupakan juga tantangan bagi saya, terutama jika melihat banyak pihak dalam kasus seperti ini. Saya sering mengadakan beberapa sesi diskusi untuk menemukan solusi terbaik. Coba pause dulu. Oke Pak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal Pak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah cara atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Ade langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu Pak? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Jadi begini Gubernur, saya membiasakan menyelesaikan masalah dengan cepat, terutama jika kasus tersebut potensi menimbulkan ketegangan di dalam lingkungan sekolah. Kalau untuk jadwal yang prosedural, sepertinya sih tidak ada. Namun ada juga kasus-kasus yang membutuhkan waktu lama, terutama jika melibatkan banyak pihak. Dalam kasus seperti itu, saya sering mengadakan beberapa sesi diskusi untuk menentukan solusi terbaik. Nah sekarang Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa gitu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Ya, mungkin beberapa teman atau sebagai konsultan pendidikan atau psikolog anak yang sering membantu saya melihat situasi dari perspektif yang lebih profesional. Mereka biasanya memberikan masukan yang sangat berharga ketika kami mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan sebuah masalah terhadap anak. Selain itu, tim guru di sini juga sangat kooperatif, sering memberikan ide-ide yang bisa membantu mempercepat proses pengambilan keputusan seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali Pak Ade. Sangat hati-hati dan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan ya Pak ya. Ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Terima kasih Bu atas apresiasinya.
Mungkin hikmah yang dapat saya ambil yang paling penting adalah tetap terbuka dan fleksibel dalam setiap dilema. Tidak ada jawaban yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, mendengarkan setiap pihak dan terus mencari solusi yang terbaik untuk anak adalah pelajaran utama yang saya ambil. Luar biasa sekali Pak Ade. Jadi sangat banyak sekali saya belajar dari Bapak nih. Saya pribadi sangat mengidolakan kepemimpinan Bapak ya, mungkin terutama dalam kasus yang terkait dengan dilema ini kan. Baiklah Pak, sebenarnya saya masih ingin berbincang lagi nih sama Bapak. Namun tentunya Bapak masih ada kegiatan yang lain ya tentunya, dan saya pun masih ada tugas gitu Pak ya yang harus diselesaikan. Jadi obrolan kita sepertinya dicukupkan sampai sini dulu gitu Pak. Mungkin nanti di lain kesempatan Pak saya bisa belajar kembali dengan Bapak ya Pak, boleh ya Pak ya, diizinkan ya. Kiranya itu kayak pertanyaan dari saya gitu Pak. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Saya hanya bisa mendoakan semoga Bapak sehat selalu, semoga nanti kita bisa berkesempatan untuk bertemu kembali ya Pak Ade ya. Ya benar. Mudah-mudahan dalam menjalankan tugas gubernur juga ke depan bisa lebih baik, lebih lancar dan lebih sukses lagi. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ade atas doanya. Terima kasih Pak atas waktunya juga dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.